mereka belum mungkin Ibarat teman-teman. Halo teman baik, jumpa lagi di obrolan baik. Seperti biasa, teman-teman akan ikut mendengarkan obrolan yang baik tentu saja, seperti yang sudah kita lakukan. Hari ini saya beruntung karena kehadiran orang yang baik tentu saja. Seperti tagline kita ya, sesuatu yang baik untuk orang baik. Bersama saya sudah hadir Romo Martens. Ini dari Keuskupan Ruteng ya Romo ya. Untuk lebih jelas, mari kita sapa dulu. Gimana kabarnya Romo, sehat? Selalu sehat. Selalu sehat. Nah, Kabar luar biasa. Ini luar biasa di Romo. Romo boleh kenalan dulu. Kita sebut Romo Martens. Saya silakan perkenalkan nama lengkap dan aktivitas saya sekarang dulu. Baik, halo teman-teman baik. Ya, hari ini juga saya berterima kasih nih ketika diajak untuk ngobrol baik. Ya, saat ini saya adalah Romo Marten Jenaru, Imam Projo Keuskupan Ruteng, dan bertugas selain sebagai pastor juga menjadi seorang public lawyer. Dan kapasitas ini saya pakai juga untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dan peran saya. Saya ditugaskan oleh Bapak Uskup untuk mengelola isu keadilan, isu perdamaian, juga isu ekologi, lingkungan. Dan saya sudah bertugas ini kurang lebih sudah 11 tahunan. Oh, luar biasa. Waktu yang panjang. Jadi hari ini teman baik, kita beruntung seperti saya bilang tadi. Kenapa? Karena beliau ini multi talent, multi perspektif, tentu multi ilmu dan pengalaman. Jadi bidangnya sudah banyak ya. Sebagai lawyers, sebagai pastor, dan terakhir di Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Ekologi. Kalau teman-teman bisa mengikuti kegiatan Golope di channel YouTube, banyak yang menyiarkan langsung juga, termasuk saluran Koalisi Pangan Baik. Teman-teman bisa ngelihat. Ini festival yang keren banget karena dihadiri oleh banyak orang, dan pada saat pembukaan teman-teman Pak Uskup menyampaikan hal yang sangat penting. Sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Romo Martens ada tiga hal yang disampaikan, soal kesejahteraan, kemudian soal keadilan dan ekologis. Dan ini nyambung dengan yang dimana Romo Martens sekarang membidangi di Keuskupan ya, Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Ekologis. Romo, sebelum lebih jauh, saya pengen tahu di komisi ini apa ya yang Romo lakukan dengan teman-teman? Di komisi yang saya tangani, ya, pengelola 3 isu tadi, ya. Karena pengelolaan 3 isu tadi, saya menggunakan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama itu edukasi. Pendekatan yang kedua berkaitan dengan penanganan. Ya, penanganan kasus, dan di dalam konteks penanganan itu saya sebut advokasi. Oke. Ya. Ada yang disebut dengan advokasi litigasi. Yang Kalau formal ya. sengketa itu Ya. harus diselesaikan secara Peradilan. formal yuridis. Ya. Ya. Tapi juga ada advokasi mempengaruhi kebijakan. Ya. Bagaimana supaya kebijakan itu bisa mendukung perdamaian, mendukung keadilan, termasuk mendukung kewajiban lingkungan. Dalam konteks ekologis itu. Wah, ini menarik. Kerja-kerjanya lebih banyak advokasi ya. Ini juga konteks apa nyambung teman baik. Tadi dikatakan Umat itu ahli hukum internasional. Jadi kalau ini enak banget nih. Oke, litigasinya bisa jalan dengan ilmu pengetahuan di hukumnya. Advokasi polisinya juga nyampe karena di komisinya tugas itu. Romo, kalau menurut saya agak ini juga agak membayangkan kenapa harus ada komisi ini. Sebenarnya ada situasi apa yang terjadi di kita, terutama di Manggarai Raya, atau secara spesifik kalau kita mau merujukan lagi di wilayah Keuskupan Ruteng ya. Kenapa harus ada kira-kira ya, ini pertanyaan saya karena saya dari luar ini, sehingga membayangkan kenapa harus ada komisi ini. Apa situasi yang ada
apa kejadian-kejadian kalau misalnya itu lebih ke teknik ya, kejadian, kasus-kasus yang muncul sehingga kita harus menjaga ini. Saya mau katakan begini, penugasan saya di bidang keadilan, perdamaian, dan ekologi itu bukan karena ada masalah. Oke. Tetapi itu persis menjadi identitas dan hakikat gereja itu sendiri. Jadi tugas gereja ini tidak hanya berkaitan dengan urusan-urusan spiritual. Oke. Tetapi bersamaan dengan itu, ya, juga bersentuhan dengan problem-problem sosial. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi problem sosial itu juga menjadi bagian dari hal yang dipikirkan oleh gereja. Ya. Yang kedua, ini konsep iman. Ya. Selama ini kita berpikir iman ini lebih kepada sebuah identitas. Membuatkan tanda salib, doa Bapa kami. Kita berpikir iman itu sampai di situ. Ternyata iman ini dia mengandung 3 aspek. Pertama, knowledge, tahu. Sesudah itu conceive, dia meyakini apa yang Keyakinan. ya. Dan yang ketiga itu penting, komitmen. Itu sampai ke perilaku. Sampai ke perilaku. Jadi ketika kita merasa diri sebagai orang beriman, maka keimanan kita itu diukur juga dari apa yang kita lakukan. Ada konsistensi tidak terhadap apa yang kita lakukan dengan apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi saya mau katakan, Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Urusan Ekologi ini yang melekat dalam pastoral gereja bukan karena fenomena yang ada di sini. Bukan. Bahwa kemudian bergerak ada hal itu kemudian masuk ke situ tetapi pangkalnya bukan situ. Pangkalnya bukan di situ. Itu menjadi jati diri, identitas gereja itu. Nah, teman baik, yang menarik nih, karena obrolan kita, Romo, kita sedang ngomong interfaith ya, jadi semua agama saya yakin dan percaya mengajarkan kebaikan, gitu ya, termasuk yang tadi Romo sampaikan. Nah, teman baik, ini menarik nih, karena kemudian seringkali Romo penafsiran yang mungkin belum utuh, gitu ya, bahwa soal keimanan beragama itu vertikal, hubungan yang vertikal. Padahal tadi Romo mau mengatakan bahwa teman baik, beragama itu juga ada aspek riset, ada aspek sosial yang ketika itu tertaut dengan manusia dan lingkungan ya. Romo begitu ya kira-kira. Nah ini Romo melanjutkan yang tadi misalnya pada akhirnya kan kita bisa melihat bahwa dengan adanya komisi ini itu bagian dari wujud keimanan dan pelayanan dari yang Romo sampaikan, identitas dan pelayanan gereja. Nah sejauh ini 11 tahun nih Romo perjalanan yang tidak pendek menurut saya. Dan banyak juga situasi yang muncul ya di lapangan. Tadi Romo mengatakan ada 2 pendekatan. Satu pendekatan pendidikan, edukasi, yang kedua advokasi. Gitu ya. Sejauh ini kalau bentuk yang dilakukan oleh komisi terkait dengan pendidikan itu untuk siapa dan dalam bentuk apa? Kalau berkaitan dengan kegiatan edukasi tentang konsep keadilan, kedamaian, juga edukasi tentang tanggung jawab lingkungan hidup. Ini kami mendekati semua pihak ini. Ya. Mulai menyentuh komunitas anak, mulai menyentuh juga kelompok orang dewasa, termasuk orang-orang tua. Ya. Karena berkaitan dengan isu ekologi, saya meyakini bahwa persoalan ekologi ini kan hanya persoalan tunggal yang itu. Tapi di dalamnya juga ada persoalan sosial dan multidisiplin. Ya. Makanya ensiklik Laudato Si menyebutkan tentang ekologi integral, ekologi yang ternyata berhubungan dengan ekonomi, kebudayaan, sosial. Ya. Bahkan mungkin politik juga pada politik juga ya. Ya. Karena maksudnya di wilayah ini. Ya. Sehingga itulah yang mendesak saya menemui semua pihak, siapapun. Ya, termasuk juga menemui kelompok-kelompok yang lintas agama. Saya pernah buat satu kegiatan di Riau. Ya, saya bersama dengan saudara-saudara Muslim untuk mengajak mari kita bersama-sama ya mengambil bagian dalam upaya waktu itu konsep jurusan berkaitan dengan
kebersihan kota, kepedulian Ya, ya. terhadap sampah. Ini termasuk kita. Hal yang kedua, dalam konteks advokasi mitigasi, saya pernah melakukan ini berkaitan dengan eksplorasi pertambangan mineral Di wilayah Manggarai ya. di wilayah Manggarai. Salah satu wilayah di Manggarai. Salah satu. Oke. Dan di dalam pencermatan kami ada sesuatu yang tidak adil dari kegiatan ini. Dan karena itu saya diminta oleh masyarakat setempat untuk menjadi pembela, pengacara. Dan proses itu dilakukan di lembaga peradilan. Beruntung bahwa putusan pengadilan berpihak pada masyarakat. Itu kira-kira yang saya jalani selama ini. Ya. Dan yang paling banyak memang edukasi ini kepada semua pihak, segala umur, lintas budaya, lintas agama. Ya. Sedangkan yang penanganan kasus itu tadi, itu biasa. Ya, itu jadi kunci ya, bahwa persoalan perdamaian, keadilan ekologi ini milik dan persoalan besar. Ya. Di akhir nanti saya mau nanya juga, gitu. Dari banyak kelompok tadi yang terlibat, pasti disebut juga tadi ada anak muda. Nah, saya nanti ya. Pertanyaan berikut saya ingin tahu perspektifnya Romo terkait dengan peran anak muda dalam mendorong kedamaian, keadilan dan kelestarian ekologi gitu. Nah, Romo masuk ke yang kedua. Saya juga mendengar terakhir saya melihat data ya di NTT itu angka migrasi, terutama perempuan keluar pulau, keluar desa, keluar rumah sederhananya, bahkan pergi ke Kalimantan kemana, bahkan ke luar negeri. Itu tiap tahun datanya BPS yang saya kutip 2021 kemarin, ya, itu naik terus dari 2002, ya, angkanya naik. Dan tentu kan ini situasi yang satu sisi mungkin baik, sisi yang lain juga mungkin ya saya menduga gitu, juga ada hal-hal yang perlu dicermati lebih jauh. Dan seperti kita tahu banyak kasus yang kemudian muncul ketika terjadi tenaga kerja ke luar, terutama ke luar negeri, karena perlindungan terutama bagi perempuan ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat merugikan gitu ya. Nah, apakah juga dalam konteks tadi advokasi, Romo juga masuk ke wilayah-wilayah itu selain yang konteksnya alam ya, tadi yang tambang. Baik, migrasi ini khusus juga menjadi satu fenomena sosial dan menyimpan masalah. Di satu pihak memang migrasi itu hak asasi. Ya. Orang bermigrasi. Dapat kehidupan yang lebih layak itu hak asasi. Tapi di pihak lain, migrasi menyimpan masalah dan masalah yang makin hari makin kelihatan ini terjadinya distorsi sosial. Dan distorsi sosial dan migrasi ini terlihat pada makin banyak orang-orang migran yang menjadi objek perdagangan manusia. Dan ternyata teori yang mengatakan bahwa migrasi dengan perdagangan manusia itu berbanding lurus, itu benar. Jadi semakin tinggi satu wilayah di mana orang-orang yang bermigrasi, maka semakin tinggi juga potensi wilayah itu dari perdagangan manusia. Dan pasti terjadi quote-unquote violence atas hak misalnya perempuan. Ya, persis. Ya. Dan persis yang menjadi korban perdagangan manusia dalam penanganan saya, kebanyakan itu adalah. Ya, ini kenapa saya tanyakan Romo, karena kemudian kalau fakta menunjukkan bahwa sesungguhnya yang menjadi korban ketidakadilan, ya, kita mau sebut begitu, kemudian juga yang menjadi korban dari krisis ekologi yang hari-hari ini adalah masyarakat yang kelas, mohon maaf kita sebutkan kelas menengah bawah, marginal. Dan kalau kita pilah lebih jauh, sesungguhnya menurut pandangan saya itu lebih banyak juga terjadi pada perempuan. Nah, kenapa itu saya yang kemudian ingin tanyakan, Nah, saya mau lebih lanjut nih,
itu fenomena yang hari ini aja ada, dan peran Romo dengan teman-teman di Komisi Keadilan Perdamaian Ekologi saya kira luar biasa penting di situ. Karena tidak hanya ngomong pembelaan ya, tetapi juga bahkan preventifnya dengan pendidikan tadi. Tapi saya terus jadi merenung, Romo. Kalau kemudian misalnya kasus migrasi ini makin tinggi keluar gitu ya, makin angkanya naik. Terutama itu pasti anak-anak muda yang perempuan. Dan kalau kita ngomong soal pertumbuhan dan pembangunan, maka sumber daya manusia produktif yang harusnya ada di situ. Ya. Nah, dalam konteks desa ini kan banyak yang migrasinya itu dari desa ya. Nah, gimana kita bisa memastikan bahwa ekologi terjadi ya, yang seimbang, yang baik, kalau orangnya kemudian nggak ada sih. Sehingga orang lain yang datang ke situ. Orang lain maksudnya orang di luar. Ya. Kita sebut saja misalnya investasi dan seterusnya. Yang justru tadi Romo bela pada satu kasus merugikan masyarakat. Gitu. Ya. Jadi kan jadi kayak muter gitu dong. Kayak putaran yang di mana ujungnya gitu kan memulainya. Nah, Romo sendiri ngelihat sebenarnya pangkal persoalan dari ketidakadilan yang muncul terutama misalnya di konteks Manggarai ya, kita lihat gitu ya. Tadi Romo udah banyak mencontohkan itu. Juga kerusakan ekologi. Sebenarnya problemnya di mana? Apakah memang ada problem-problem soal misalnya kalau Pak Usop kemarin bilang problemnya adalah penting untuk menguatkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Karena ruang bagi si miskin gitu ya, itu kan semakin sempit ya, Rom. Apakah demikian, Rom, atau ada pandangan lain? Saya setuju dengan konsep yang ada di dalam Institut Laudato Si. Di situ disebutkan salah satu sebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu lebih kepada konsep antroposentrisme. Karena perbuatan manusia yang baik, gitu. Artinya berpusat di manusia. Berpusat pada manusia, egoisme manusia. Dan ketika manusia berpikir hanya tentang dirinya sendiri, dia cenderung melihat orang lain, melihat alam sebagai objek, bukan sebagai bagian dari kehidupan. Sehingga untuk saya akar yang paling kuat lebih kepada orang terlalu egois dengan dirinya sendiri, dan egoisme itulah yang membuat dia eksploitatif dan manipulasi semua yang kalau perlu orang lain tidak ada, hanya saya. Iya, itu yang saya temui. Itu yang saya dan persis edukasi kami, edukasi berkaitan dengan konsep keadilan kedamaian termasuk ekologi, bagaimana merubah mindset ini. Dan itu ternyata memang tidak. Tapi secara teori katanya gitu, manusia itu kan Homo sapiens ya. Ya. Ketika dia Homo sapiens, Homo socius, ya itu pasti ekonomistik. Ya. Benar kan gitu ya. Dan secara alamiah katanya gitu, kalau kita baca ya dia pasti akan punya motif ekonomi yang setiap individu gitu ya. Tetapi yang Romo tadi sampaikan kan bahwa fakta secara alamiah kita adalah manusia ekonomi gitu. Yang penting kan punya hati gitu ya. Kalau bahasa sederhananya gitu ya. Fair lah. Kira-kira gitu. Kita jangan hanya berpikir tentang diri kita sendiri, termasuk keberlangsungan alam, termasuk juga kehidupan sosial. Ya. Oke. Ini pembahasannya kok jadi serius ya, Romo? Ya. Ini jadi serius nih. Teman baik seriusan. Saya ngerasa punya energi baru dari Romo karena obrolannya menjadi sangat dalam, agak filosofis ya, walaupun mungkin kalau panjang gitu ya durasinya kita bisa gali lebih jauh. Nah, Romo, balik ke tadi situasi yang ada, kemudian peran Romo seterusnya. Nah, ini kan dari banyak komponen ya. Keuskupan, kemudian sampai ke paroki ya, namanya peran di bawah ya. Itu kan punya peran yang cukup kuat untuk proses pendidikan, penyadaran. Dan gimana juga Romo berelasi dengan kelompok-kelompok yang lain. Misalnya kelompok-kelompok atau agama yang lain, atau mungkin organisasi CSO itu juga banyak yang bekerja di isu-isu humanitarian ya, sama development empowerment, isu empowerment. Nah, seberapa penting juga Romo melihat para pihak ini dalam konteks mendorong keadilan dan saya mau mengatakan begini, untuk satu perubahan yang kita cita-citakan kita bisa kerja sendiri. Karena ternyata dan itu kita yang membuat bagian lain
yang juga punya kepedulian yang sama seperti ini. Karena itu saya coba bersinergi menggandeng, dan untuk saya ini menjadi satu kekuatan untuk sebuah cita-cita perubahan. Saya ambil contoh, ada beberapa LSM yang ada di Labuan Bajo, saya itu menjadi bagian dari jaringan. Atau yang kedua, saya juga dalam konteks ekonomi, saya membangun sinergi dengan tua-tua adat. Karena saya sangat yakin, paham, ya, ada unsur-unsur kebudayaan yang bisa membantu upaya-upaya menjaga keutuhan lingkungan. Dan itu masuknya melalui toko-toko. Jadi saya mau katakan bahwa saya tidak bekerja sendiri, dan saya tetap berpikir positif melihat kelompok-kelompok lain bisa diajak untuk bekerja sama, sinergi dengan mereka, karena itulah kekuatan. Dalam kebersamaan selalu ada hasilnya yang gembira. Ya, pesan yang menarik, teman-teman baik. Jangan lupa ya, kolaborasi itu. Kayak kalau zaman dulu kan ada kompetisi ya, Ronald. Kalau sekarang udah zamannya, harus sudah kolaborasi. Karena problem soal keadilan, soal perdamaian dan ekologi ini problem yang besar, ya gitu ya, persoalan yang serius dan harus, tadi Romo di awal sekali udah ngomong ini multidisiplin, multidisiplin gitu ya. Romo, ini terkait dengan peran-peran itu ya. Saya mau masuk ke pertanyaan tadi yang saya tunda di depan. Hari ini Indonesia punya satu fase yang menuju ke bonus demografi. Kemarin di seminar teman-teman baik, kemarin di seminar juga di acara festival Golopo ini, di seminar itu ada satu pemateri Bu Amanda Kapili mengatakan, kepala putusan presiden ya, Mardiono mengatakan bahwa Indonesia hanya akan mengalami, atau negara-negara ya di dunia akan mengalami satu kali fase bonus demografi. Kalau gagal memanfaatkan bonus demografi, maka bisa jadi kita sebagai bangsa, sebagai negara tidak akan berkembang cukup kuat. Nah, ini kan agak ngeri-ngeri sedap nih. Ngeri-ngeri sedap dalam arti satu sisi itu potensial. Jadi bonus demografi itu teman-teman baik udah tahu juga ya, di mana jumlah anak muda atau angkatan usia kerja produktif itu lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan ini kalau nggak dimanfaatkan, nggak dikelola, ini bisa repot juga. Tapi kalau dikelola dengan baik, ini akan menjadi sesuatu yang sangat baik juga. Nah, dalam konteks keadilan, perdamaian, dan menjaga ekologi itu, Romo, kira-kira seberapa besar sih sebenarnya kemudian peran anak-anak muda ini, dan dalam pandangan Romo, apa yang kemudian kita bisa dorong atau kita lakukan supaya teman-teman yang tadi jumlahnya makin banyak ini juga punya, tadi kuncinya kan ada di kesadaran, di mindset soal egonya nggak boleh sendiri, kamu hidup bersama orang lain. Silakan. Situasi kita hari-hari ini dengan kondisi bonus demografi di mana usia produktif itu lebih banyak. Di satu pihak saya setuju, di satu pihak itu menjadi sesuatu yang potensial untuk satu kepentingan yang lebih baik. Tapi di pihak lain, ini kalau tidak dikelola secara baik, dampaknya ini berbeda. Saya juga membayangkan bahwa saudara-saudara kita ini yang usia-usia produktif, tantangan terbesar sekarang itu artificial intelligence. Cyber technology. Iya, ini untuk saya produktivitas anak-anak juga mesti disesuaikan, mesti mengarah ke sana. Ya. Di satu sisi, Romo. Di sisi yang lain, Elon Musk itu mengatakan artificial intelligence itu adalah senjata yang bisa membunuh manusia yang menciptakan. Saya persis mau katakan itu, karena artificial intelligence dia tidak ajarkan tentang peradaban. Juga tidak bisa ngomong ekologi. Tidak bisa ngomong ekologi. Tapi dalam konteks itu saya mau katakan bahwa untuk satu perubahan yang kita inginkan, perubahan yang baik, ada bersama atau menggandeng orang-orang muda, itu menjadi sesuatu yang strategis, mendesak. Ya, kita tidak bisa lagi menjadikan mereka sebagai objek.
dan kegiatan kita, tetapi Dia harus jadi jadikan subjek. mereka menjadi subjek untuk bersama-sama dengan kita ya, berjalan pada titik yang kita harap. Ya. Karena itu, apa yang saya bisa lakukan terhadap mereka? Yang saya bisa lakukan terhadap mereka, itu tadi. Saya menjadikan mereka sebagai satu kelompok alternatif untuk jalan bersama saya untuk sesuatu yang kami sepakati menjadi sesuatu yang baik. Ya. Untuk kami sendiri maupun buat mereka. Wah, ini menarik. Teman baik, Romo semua sudah mengatakan bahwa upaya mendorong perdamaian, keadilan, dan ekologi itu juga harus sesuai zaman gitu. Ya, oke. Kalau hari ini teknologi informasi yang lewat sampai ke AI segala macam ya, artificial intelligence, ya kita harus juga di situ ya, Romo. Kalau enggak kan juga agak berjarak ya dengan Berjarak. Tetapi itu juga kalau nggak dikendalikan repot juga. Oke. Ini waktunya semakin sempit, saya dibingkonin sama produser ini, Romo. Padahal ngobrolnya itu baru mulai kan bagi saya. Ya. Karena ada banyak hal yang substansial ya, yang harusnya kita lebih dalam. Romo, ini pendengar kita banyakannya teman-teman yang baik, anak-anak muda baik di seluruh Indonesia. Romo ada pesan nggak buat teman-teman bagaimana menciptakan kedamaian, keadilan, dan ekologi tadi? Nah, bagi kita, karena manfaatnya kan tentu saja tidak hanya bagi anak muda itu sendiri, tetapi teman-teman memberikan kontribusi kepada semua makhluk hidup ya dan alam. Baik, teman baik, saya mau titip satu pesan ini. Saya mengawali dengan sekarang ini situasi saat ini terjadi gangguan yang serius terhadap keadilan, terhadap perdamaian, juga terhadap ekonomi. Ada gangguan yang serius. Dan tidak banyak kelompok-kelompok yang coba menjaga ini. Tapi banyak kelompok-kelompok, termasuk kelompok-kelompok besar, yang lagi mengobok-obok ini. 3 konsep baik, 3 konsep besar itu. Karena itu, mari kita menjadi orang muda yang berintegritas, orang muda yang menjadi tokoh-tokoh alternatif untuk tetap menjaga marwah, menjaga nilai yang kita sebut keadilan, perdamaian, dan Tuhan cipta. Ya. Dan ketika kita komit untuk itu, saya yakin kita sanggup untuk berhadapan dengan kelompok-kelompok lain. Dia berusaha untuk menulatahkan 3 hal yang menurut hemat saya ya menjadi satu nilai yang kuat untuk kehidupan kebersamaan yang Pesannya dalam banget, dan itu nggak cuma pesan ya, itu ajakan penting. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari hal-hal kecil, saya kira tadi Romo ngajak, kalau nggak kita pemilik masa depan, ya, siapa lagi? Kalau orang lain, pihak lain, mungkin tadi karena mementingkan kepentingannya, tidak mempunyai rasa keadilan, pengennya juga rusuh terus. Kalau bisa ini alamnya buat dia sendiri. Nggak ada yang bisa menjaganya ya selain Tuhan ya, tetapi dalam konteks manusia, maka teman-teman adalah bagian penting untuk memastikan bahwa hari ini dan masa depan menjadi lebih baik yang diselimuti oleh 3 hal besar tadi yang saya sampaikan. Perdamaian, keadilan, dan keseimbangan alam. Di situ teman-teman, akhir dari obrolan saya dengan kemarin, sebenarnya masih menyesalkan karena cuma sedikit itu ya, baru sedikit obrolannya. Tapi anyway, semoga ada kesempatan lagi kita main ke Labuan Bajo dan bisa ngobrol dengan Romo Martin dari Keuskupan Ruteng. Romo, terima kasih. Semoga sehat selalu, terus berjuang untuk hal-hal baik. terima kasih. Wujudkan keadilan dan hormat orang baik. Ya, sesama orang baik harus saling support ya. Demikian, salam sehat dan salam adil bagi seluruh makhluk hidup di dunia ini. Sampai jumpa, teman baik. Dadah. Kita belum mungkin ibarat teman-teman